Hai, selamat datang di channel Andre Nugros. Mas Anu ngucapin terima kasih buat semua yang sudah mengklik video ini. Kali ini Mas Anu pengen ngajakin teman-teman untuk flashback ke beberapa kasus pembunuhan sadis yang berakhir dengan ditemukannya bagian tubuh korban secara terpisah atau yang kita kenal mutilasi. Kasus pembunuhan disertai mutilasi pertama di Indonesia terjadi pada tahun 1981. Kala itu, potongan tubuh manusia ditemukan di kawasan Setiabudi, Jakarta. Lalu, kasus mutilasi apa saja yang pernah menggegerkan Indonesia? Ini dia. Yang pertama, kasus mutilasi Setiabudi. Kasus yang terjadi pada tahun 1981 ini menjadi kasus pertama mutilasi di Indonesia. Dilansir dari berbagai sumber, kasus ini bermula saat seorang pemulung menemukan 2 buah kardus di trotoar persimpangan Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan. Pemulung tersebut kaget karena dus itu berisi potongan jasad manusia. Dus pertama berisi 13 potong tulang manusia dan 1 buah kepala. Sementara dus kedua berisi 180 potongan-potongan kecil yang terdiri dari sayatan daging dan isi perut. Setelah diperiksa oleh dokter ahli forensik, ternyata ada beberapa bagian tubuh yang hilang, yaitu anus, kantung kencing, dan pankreas. Selain memotong-motong tubuh korban, pelaku juga menyayat dan mengupas seluruh daging dari tulang korban. Polisi pun sudah menyebar foto wajah korban dan sidik jarinya. Namun, sampai saat ini, misteri mutilasi tersebut belum dapat terpecahkan. Dari hasil pemeriksaan, dinyatakan jika korban mutilasi itu merupakan seorang laki-laki muda berusia 18 hingga 21 tahun. Dengan ciri-ciri tinggi 165 cm, tubuh tegap, agak gemuk, dan memiliki tahi lalat di beberapa bagian tubuhnya. Kasus yang kedua, Rian Jombang. Kasus yang melibatkan Rian Jombang ini menjadi kasus yang sangat berdarah di Indonesia. Bagaimana tidak? Rian tega menghabisi 21 nyawa. Dari hasil penyidikan, ada beberapa alasan yang mendorong Rian membunuh serta memutilasi korbannya. Motif pertama adalah faktor ekonomi, dan motif kedua adalah faktor cemburu. Pada motif pertama, Rian mengaku telah memutilasi 10 korbannya dan menguburkannya di halaman belakang rumah orang tuanya di Jombang. Kasus pembunuhan disertai mutilasi ini dilakukan Rian dalam kurun waktu 2006 sampai 2008. Sementara kasus yang membuat Rian tertangkap adalah ketika potongan tubuh Heri Santoso ditemukan di dekat kebun binatang Ragunan. Diketahui Rian menghabisi nyawa Heri lantaran cemburu. Ia menghabisi Heri dengan cara ditusuk dan dipukul kepalanya menggunakan tongkat besi sebelum akhirnya dipotong menjadi beberapa bagian. Kasus mutilasi ini sangat menghebohkan dan membuat publik sangat tercengang. Yang ketiga, Rumiati. Akhir tahun 2008, publik digegerkan dengan penemuan 8 kantong plastik hitam dalam bis yang berisi potongan tubuh manusia. Korban yang diketahui bernama Hendra ternyata dibunuh oleh istrinya sendiri, yakni Rumiati, dengan motif cemburu. Setelah memukul kepala Hendra sampai tewas, Rumiati dengan sadis memotong tubuh suaminya menjadi 13 bagian. Untuk menghilangkan jejak, Rumiati menempatkan potongan tubuh suaminya dalam 8 kantong plastik yang berbeda. Kemudian ditaruh secara terpisah di 3 bis umum yang berbeda. 1 kantung berisi kepala ditaruh di belakang kursi kemudi taksi berwarna putih. Rumiati melakukan pembunuhan dengan disertai mutilasi lantaran merasa sakit hati, sering mendapat perlakuan kasar dari suaminya. Selain itu, ia merasa cemburu karena suami lebih memperhatikan istri pertamanya yang ada di Lampung. Alasan lainnya adalah dia merasa sakit hati karena sering mendapat hinaan. Dalam pengakuannya, Sri Rumiati menyampaikan jika ia membunuh suaminya menggunakan batu koral yang ia jatuhkan pada Hendra saat suaminya tersebut tertidur. Korban sempat bergerak saat terkena benturan batu pertama. Sri Rumiati kemudian kembali menjatuhkan batu itu untuk kedua kalinya dan akhirnya Hendra benar-benar kehilangan nyawanya. Yang keempat, Babe Baikuni. Kasus memilukan berikutnya adalah mutilasi yang berhasil diungkap pada tahun 2010. Pelakunya dikenal sebagai Baikuni alias Babe yang sering berkutat dengan anak jalanan.
Dia dikenal sebagai pembunuh sadis karena telah menghabisi 14 nyawa sejak 1993. Babe sengaja menghabisi nyawa anak-anak tersebut dengan cara dijerat menggunakan tali sampai lemas. Itu ia lakukan karena anak-anak tersebut menolak untuk disodomi. Bahkan dari salah satu korbannya, Babe tega menyodomi meski korbannya telah meninggal dunia. Setelah Babe melampiaskan hasratnya, ia kemudian memotong bagian tubuh korbannya. Kemudian bagian tubuh tersebut ia buang ke beberapa tempat berbeda. Babe sendiri ditangkap oleh pihak berwajib pada 9 Januari 2010, sehari setelah potongan jasad Ardiansyah ditemukan di jembatan BKT Cakung, Jakarta Timur. Yang kelima, kasus Agus. Kasus mutilasi menghebohkan dan terbilang sangat sadis berikutnya adalah mutilasi yang menimpa Nur Atikah. Tersangka yang tega melakukan aksi keji itu adalah kekasihnya sendiri, Agus alias Kutmayadi. Peristiwa memilukan itu terjadi di Tangerang pada tahun 2016. Aksi keji itu dilakukan Agus lantaran ia terus didorong untuk menikahi kekasihnya yang tengah hamil tersebut. Karena merasa kesal, Agus akhirnya membunuh korban dengan cara dicekik. Agus yang diketahui memiliki anak dan istri di Surabaya itu kemudian memilih memutilasi tubuh kekasihnya untuk menghilangkan jejak. Yang keenam, Petrus Bakus. Kasus memilukan yang terjadi di Komplek Asrama Mapolres Melawi, Kalimantan Barat pada hari Jumat 26 Februari 2016 dini hari. Seorang polisi berpangkat brigadir tega menghabisi nyawa kedua buah hatinya yang masih berusia 4 dan 3 tahun. Tak hanya membunuh, kedua anak kecil itu juga dipotong menjadi beberapa bagian dan potongan tubuhnya berserakan di atas tempat tidur. Dalam penyidikan, Petrus mengaku mendapatkan bisikan dari Tuhan sehingga ia tega menghabisi nyawa anak-anaknya. Yang ketujuh, Rahmat Awifi. Masih di tahun 2016, mutilasi keji lainnya dialami pasangan ibu dan anak di Jakarta Utara. Peristiwa memilukan itu menimpa Hartati dan anaknya yang masih berusia 6 tahun, yaitu Erianti. Kasus pembunuhan bermula lantaran pelaku, Rahmat Awifi, tidak mau menikahi Hartati yang tengah berbadan dua. Keduanya memang diketahui hidup bersama tanpa ikatan resmi sebagai suami istri. Merasa terus didesak untuk menikahi, Rahmat Awifi kemudian tega membunuh pasangan ibu dan anak tersebut. Bahkan keduanya juga ia mutilasi menjadi beberapa bagian. Mayat Hartati ditemukan dalam kardus TV di tepi jalan Kampung Bulak Koja, Jakarta Utara. Sedangkan mayat Erianti ditemukan dalam koper di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Yang kedelapan, Nelson Hutapea. Kejadian memilukan ini terjadi di Borgot Biri, Dusun 7 Kecamatan Aektuasan, Pulau Raja, Labuan Batu 2012 lalu. Pelakunya adalah Nelson Hutapea yang tega menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Bukan hanya menghabisi nyawa, pria yang diketahui pengangguran itu juga memotong beberapa bagian tubuh orang tuanya. Sebelum akhirnya ditangkap, bapak dua anak itu juga diketahui telah memberi kabar kepada saudara tertuanya dan menyampaikan jika kedua orang tuanya telah meninggal dibunuh. Setelah Nelson ditangkap pihak berwajib, pria berkepala pelontos itu tak mau mengakui perbuatannya dan mengelak telah membunuh orang tuanya. Semenjak berpisah dari istrinya, Nelson diketahui mengalami sedikit depresi. Beberapa tetangganya pun menyampaikan jika Nelson sering membuat keributan dengan orang tuanya ketika tidak diberikan uang. Nelson diketahui menghabisi nyawa orang tuanya menggunakan sabit. Yang kesembilan, kasus Dery Permana. Pembunuhan yang dialami seorang kasir minimarket cukup menghebohkan publik. Kasus yang menimpa Vera Oktaria ini terjadi di Sumatera Selatan. Saat itu Vera tengah berbadan dua. Ia kemudian meminta pacarnya untuk bertanggung jawab dengan menikahinya. Lantaran sang kekasih kaget, ia malah membekap Vera hingga tewas. Sang kekasih yaitu Prada Dery Permana akhirnya terbukti bersalah dan divonis penjara seumur hidup juga dikeluarkan dari kesatuan. Yang terakhir, penemuan mayat dalam koper tanpa kepala. Kasus mutilasi berikutnya yakni penemuan jasad di dalam koper yang tergeletak di antara semak-semak dekat sungai.
Koper berwarna hitam itu ditemukan oleh pencari rumput di tempat kejadian. Ketika koper dibuka, ditemukan ada jasad tanpa kepala yang tidak memakai busana. Belakangan diketahui jasad tersebut bernama Budi Hartanto, berusia 28 tahun, warga Kediri, yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar. Kabid Humas Polda Jatim mengatakan pelaku pembunuhan merupakan teman korban dan mereka saling mengenal dengan baik. Oke teman-teman, itu tadi rangkuman tragedi pembunuhan disertai mutilasi yang pernah terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan masalah dengan tenang dan tentunya dengan pikiran yang jernih. Mas Anu berharap kita semua terhindar dari hal-hal mengerikan seperti tadi. Dan akhir kata, Mas Anu pamit. Jangan lupa buat teman-teman yang ingin mendukung channel Andre Nugroho ini, silahkan subscribe, like, dan share video Mas Anu sebanyak mungkin teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!